teman-teman, balik lagi dengan saya, Santina Sibella, dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Mungkin teman-teman pada nanya, kali ini Kak Santi mau jelasin materi apa sih? Nah, saya akan menjelaskan materi tentang blended learning dalam pembelajaran. Sebelum masuk ke karakteristik dan lainnya itu kita harus tahu dulu, blended learning itu apa? Blended itu apa, learning itu apa, dan blended learning itu apa. Jadi blended itu dari kata blend yang artinya percampuran, perpaduan, dan penggabungan. Sedangkan learning itu yang kita tahu itu pada umumnya itu learning itu adalah belajar. Jadi blended learning itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa blended learning adalah pola pembelajaran yang mengandung unsur percampuran. Yang dicampur itu apa sih? Murid nyata, gurunya, atau sekolahnya? Yang dicampur di sini menurut Elena Moza pada tahun 2006 ada dua unsur utama. Yang pertama itu pembelajaran di kelas face to face dengan pembelajaran online learning. Nah, sampai sini kita paham ya, apa itu yang dimaksud dengan blended learning? Pengertian blended learning menurut para ahli. Yang pertama, menurut McDonald pada tahun 2008 mengatakan bahwa blended learning biasanya berasosiasi dengan memasukkan media online pada pembelajaran, sementara pada saat yang sama bisa dilakukan pembelajaran tatap muka yang menggunakan metode konvensional. Kemudian yang kedua menurut Bersin pada tahun 2004 mengatakan bahwa blended learning merupakan kombinasi berbagai media pembelajaran yang berbeda agar tercipta program pembelajaran yang optimum. Terus yang ketiga, menurut Driscoll pada tahun 2002 mengatakan bahwa blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan tentang teknologi web untuk mencapai tujuan pendidikan. Terus yang terakhir menurut Gorner dan Oke mengatakan bahwa blended learning adalah sebuah lingkungan pembelajaran yang dirancang dengan menyatukan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari blended learning itu sendiri. Karakteristik yang pertama itu adalah proses pembelajaran yang menggabungkan berbagai media pembelajaran, model pembelajaran, dan gaya pembelajaran. Nah, karakteristik yang kedua itu adalah didukung dengan pembelajaran yang efektif dengan cara penyampaian materinya, gaya belajar, cara belajarnya. Nah, yang ketiga itu perpaduan antara pembelajaran mandiri via online dengan pembelajaran tatap muka antara guru dengan siswa. Jadi itu dia 3 karakteristik dari blended learning itu. Kalau dulu cuma universitas terbuka saja yang bisa menerapkan blended learning ini, namun sekarang setelah terbitnya surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 107/U/2001 tentang penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh, maka seluruh perguruan tinggi yang memiliki kapasitas bisa menerapkan blended learning ini. Jadi tidak hanya universitas terbuka saja. Namun pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan blended learning ini? Sebelum kita membahas penerapannya, kita harus tahu persiapan sebelum penerapan ini apa. Karena semua yang dilakukan itu pasti ada persiapannya. Nah, persiapan yang pertama itu adalah menentukan kesepakatan. Jadi, sekolah dan instrumen sekolah seperti guru dan staf itu harus sudah memiliki kesepakatan bahwa atau setuju atau tidak setuju akan menerapkan blended learning ini. Kemudian yang kedua adalah membangun infrastruktur. Jadi setelah tercapainya kesepakatan,
Yang kedua adalah membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk program blended learning ini. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah penerapan blended learning di dalam kelas. Yang pertama itu adalah guru menentukan platform apa yang akan digunakan. Terdapat beberapa jenis platform yang bisa digunakan dalam penerapan blended learning ini, seperti grup mailing list, web blog guru, media sosial, dan APK Learning Management System atau LMS. Nah, contoh dari grup mailing list ini adalah Yahoo Group dan Google+. Nah, untuk contoh dari media sosial itu ada WhatsApp, Line, IG, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Nah, contoh untuk aplikasi Learning Management System tadi atau LMS tadi itu yang paling direkomendasikan adalah kejarcita.id karena di sana memiliki bank soal terlengkap di Indonesia. Langkah yang kedua adalah membuat skema kegiatan belajar mengajar. Jadi setelah kita menentukan platform apa yang akan kita gunakan, selanjutnya kita itu membuat skema KBM. Pembuatan skema ini mengacu pada RPP yang bersinergi dengan platform yang kita pilih tadi. Jadi dengan platform tersebut, guru dapat mengkombinasikan model pembelajaran apa yang akan digunakan oleh guru tersebut. Jika ada yang bertanya mengapa harus blended learning, sederhananya begini. Sekarang pemanfaatan Information Communication and Technology dalam pendidikan sudah mengubah cara belajar yang dahulu pembelajaran konvensional atau tradisional itu mementingkan tatap muka atau face to face berubah menjadi pembelajaran berbasis digital yang tentunya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, karena pembelajaran berbasis digital atau online ini memiliki banyak kelemahan, solusinya adalah blended learning ini. Mengapa demikian? Karena blended learning ini terdapat online, offline, dan tatap muka atau face to face. Jadi ketiga-tiganya ada di dalam blended learning ini. Menurut Osgusthorpe dan Graham, ada 6 alasan mengapa menggunakan blended learning ini bisa digunakan oleh guru, dosen, dan instruktur pendidikan. Yang pertama itu adalah kekayaan pedagogis, yang kedua adalah akses ke pengetahuan, yang ketiga adalah interaksi sosial, yang keempat adalah agensi pribadi, yang kelima adalah efektivitas biaya, dan yang keenam adalah kemudahan revisi. Sedangkan prosedur pelaksanaan blended learning menurut Profesor Steve Slimer pada tahun 2005 dan Sukartawi pada tahun 2005 juga ada beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah tetapkan macam dan materi bahan ajar, yang kedua tetapkan rancangan dari blended learning yang kita gunakan, yang ketiga tetapkan format dari online learning, yang keempat adalah melakukan uji coba rancangan, yang kelima adalah menyelenggarakan blended learning ini dengan baik dengan cara menyediakan tenaga ahli di dalam bidang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah siapkan kriteria untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan blended learning tersebut. Ada beberapa kelebihan dari blended learning ini. Yang pertama adalah siswa berinteraksi langsung dengan materi atau isi dari pembelajaran. Yang kedua adalah berinteraksi dengan teman. Yang ketiga adalah membentuk kelompok dan bertukar pendapat atau bertukar pikiran. Terus penilaian online, terus mengakses e-library dan kelas virtual, mengakses dan menjaga blog pembelajaran,
kemudian seminar online, melihat dosen yang ahli di YouTube, belajar online melalui video dan audio, dan terakhir adalah laboratorium virtual. Sedangkan kekurangan dari blended learning ini adalah yang pertama, media pembelajaran yang beragam sehingga sulit untuk diterapkan ketika sarana dan prasarana itu kurang memadai atau kurang mendukung. Nah, yang kedua itu adalah pengajar perlu menyediakan referensi digital untuk sebagai acuan dari peserta didik. Terus diperlukannya strategi pengajaran oleh pengajar untuk memaksimalkan potensi dari blended learning itu. Terus kurangnya fasilitas yang memadai atau yang dimiliki oleh peserta didik seperti komputer. Nah, terus akses internet yang tidak merata di setiap daerah, padahal blended learning ini sangat membutuhkan internet yang memadai. Saya pribadi mengalami atau merasakan kekurangan dari blended learning ini sendiri. Contoh ketika hujan itu sangat mempengaruhi sinyal kita atau internet, sehingga ketika ada kelas atau kuliah kita sedang Zoom atau Google Meet, itu menyebabkan kita sinyal terganggu sehingga kita tertinggal dari pembelajaran di kelas tersebut. Tidak hanya saya, tetapi teman-teman saya juga merasakan kekurangannya, ya termasuk hujan itu. Dan ada salah satu teman atau beberapa yang tinggalnya jauh dari perkotaan, sehingga ketika ada kelas atau kuliah itu harus mencari sinyal yang kuat, yaitu dengan menaik gunung, dan setiap hari itu mereka lakukan agar tidak tertinggal pembelajaran. Itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang bab blended learning dalam pembelajaran. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.